Tapi ada beberapa saya dengar ceramah Ustaz, ruhnya itu kalau para wali ini dikhususkan, orang-orang berilmu itu dikhususkan tatkala mereka meninggal dunia, ruhnya itu tidak terpisah sebagaimana yang kita ketahui Ustaz. Dasarnya ada kitab baca Ustaz. Siapa itu? Dalilnya aja ya. Kayak wafer. Yang sepengetahuan saya begitu Ustaz. Jadi yang pertama adalah firman Allah di dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Cakep sih. Setelah mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Lalu ayat yang ke-40 wa anna sa'yahu sawfa yura. Kata Allah wa laisa lil insan, dan tidaklah bagi setiap orang illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dikerjakannya. Bahwa siapapun yang menghembuskan nafas terakhirnya di dunia, itu berarti berakhirlah, terputuslah, hilanglah peluang baginya untuk menambah amal soleh bagi dirinya sendiri. Sebab itulah kata Nabi, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu. Siapapun yang mati terputus semua amalan-amalannya. Terputus semua amalan-amalannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan apapun yang telah dia kerjakan selagi dia hidup di dunia, itu pasti dia akan melihat buahnya atau melihat balasannya. Kalau kebaikan yang dia kerjakan, sekecil apapun kebaikan itu, dia akan melihat balasannya. Kalau keburukan, sekecil apapun keburukan itu, dia akan melihat balasannya. Akan tetapi amal soleh itu masih bisa bertambah dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah amal jariah yang ditinggalkannya sebelum dia mati. Dan sebab yang kedua, orang yang hidup memberikan hadiah pahala untuk orang yang meninggal dunia. Bukan sebaliknya ya? Bukan sebaliknya. Kenapa? Begitu kita menghembuskan nafas terakhir, maka siapapun yang meninggal dunia, dia akan tamak untuk mendapatkan, mengumpulkan amal soleh sebanyak apapun. Dia tidak akan berpikir siapapun. Dia hanya berpikir bagaimana dirinya mendapatkan pahala sebanyak-banyak. Gak ada tuh nafsi-nafsi semuanya. Kapan seseorang itu mengingat keluarganya? Ya kalau di surga, baru dia teringat keluarganya, sahabatnya, guru-gurunya. Tapi selagi dia belum sampai ke surga, dia hanya berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Nafsi-nafsi. Sehingga ketika kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika mendapatkan berita dan pengabaran bahwa orang akan bugil, telanjang bulat di mahsyar. Ya Rasulullah, apakah orang tidak saling pandang-memandang? Kata Rasulullah, huru hara di hari itu membuat manusia tidak berpikir untuk itu. Dia hanya berpikir bagaimana dirinya. Nggak berpikir lagi untuk urus orang lain gitu. Siapapun itu, dia akan tamak untuk bagaimana menyelamatkan dirinya. Bayangkan manusia mendatangi nabi-nabi, dari Nabi Adam dia datangi, Nabi Ibrahim dia datangi, nggak ada yang bisa menolong. Hanya Rasulullah SAW, itu pun yang disebut dengan syafaatul uzma. Itu pun Nabi mengatakan, aku akan menghadap kepada Tuhanku, semoga Tuhanku mengabulkan apa yang kalian inginkan. Nah, itu yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar untuk seluruh manusia. Dan itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Nabi. Semua nabi-nabi yang lain angkat tangan kecuali Rasulullah SAW. Nah, itulah syafaatul uzma. Itu pun Nabi harus bersujud dulu di hadapan Allah sampai Allah mengatakan, angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah. Barulah Nabi meminta supaya dibuka pintu hisab. Itu hanya untuk pintu hisab terbuka. Nah, itu adalah syafaatul uzma. Makanya siapa yang bermasalah di dunia ini dalam urusan manusia dengan manusia, katakanlah hutang piutang, jangan harap di akhirat nanti dia mau ikhlaskan, gak bakal. Sebab dia sendiri sangat membutuhkan pahala, maka dia akan menagih. Ya Allah, saya tidak ridho, ini orang pernah berhutang sama saya mau ambil pahalanya sebagai bayarannya. Karena dia nggak berpikir siapapun itu. Dia hanya pengen bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Saking huru haranya, orang nggak akan berpikir untuk orang lain. Makanya kan ada berapa biasanya pelatihan itu, ya ini kondisi real saja. Ketika misalnya kita buat satu kelompok, ya kelompok ini berada di dalam sebuah lingkaran. Kita ilustrasikan ini adalah sebuah kapal. Lalu kita kemudian
akan menghapus lingkaran itu dan membuat lingkaran semakin kecil, dan mereka jangan sampai keluar dari lingkaran, sebab keluar dari lingkaran akan tenggelam. Nah, jadi mereka ini berada dalam lingkaran yang besar, ada sekitar 10 orang, dan itu ibaratnya kapal. Lalu kapal ini kemudian menghantam karang, sehingga kemudian mulai terpecah sebagian, maka kita hapus, kita buat lingkaran itu. Maka mereka akan semakin berdempet-dempet kan? Apa yang terakhir kita lihat? Semua akan berpikir menyelamatkan dirinya. Oh, tak peduli ya, sambil ketawa walaupun canda. Tapi kan pada saat tidak berpikir bagaimana dia yang ada dalam lingkaran, didorong yang lain, baku dorong. Ya, ada yang melompati temannya supaya dia jangan keluar lingkaran gitu. Nah, itu kondisi real saja sebenarnya, bahwa dalam kondisi dunia saja orang tidak berpikir untuk orang lain kalau untuk kepentingan. Katakanlah misalnya ada sebuah perusahaan yang memberikan gaji yang besar dengan merekrut katakanlah sebagai marbot masjid, fasilitas besar. Nah, hanya dibutuhkan 1 orang. Kita akan berusaha tidak berpikir untuk yang lain. Bagaimana kita yang mendapat, nanti kalau kita sudah dapat baru kita berpikir mau bantu orang. Tapi di sini kita akan mengejar dulu. Jangan dulu yang lain, kalau bisa saya. Andaikan kita punya orang dalam, kita akan berusaha untuk melobi supaya kita itu dalam perkara dunia saja. Gimana dengan akhirat yang huru-haranya dahsyat? Nggak ada tuh orang mau berpikir ke orang lain. Nah, sehingga bahwa orang yang meninggal itu meskipun tidak bisa menambah amal soleh untuk dirinya setelah kematian datang padanya, tapi amal solehnya masih berpeluang bertambah dengan 2 sebab. Ada amal jariahnya dan ada orang hidup yang mau memberikan pahala kebaikan untuknya. Dari situlah bahwa orang yang matilah yang membutuhkan pahala dari orang yang hidup. Bukan orang yang hidup yang membutuhkan orang yang mati. Nah, mari kita lihat faktanya. Sehebat apa para wali itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sehebat apa pemahaman orang-orang sekarang dibandingkan pemahaman para sahabat. Ketika Rasulullah hidup dan kemudian kondisi Madinah ditimpa dengan kemarau yang panjang, mereka sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Dan Rasul mendoakan untuk kaum muslimin supaya diturunkan hujan dengan istisqa. Tapi ketika kemudian Rasulullah wafat dan kembali terjadi musim kemarau yang panjang, kemana sahabat-sahabat itu datang? Ke kuburan Nabi atau kepada Ibnu Abbas? Kepada Ibnu Abbas. Nggak ada yang datang ke kuburan Nabi untuk berdoa kepada Nabi, meminta agar Nabi menjadi wasilah hajat-hajat mereka. Nggak ada. Sebab berdoa sendiri itu ibadah. Bagaimana mungkin seorang yang meninggal ini masih bisa melakukan ibadah? Sementara sudah terputus. Orang yang meninggal itu dia sebut nama Allah, nggak lagi pahala. Beda ketika kita di dunia, subhanallah pahala. Orang yang meninggal, orang kafir menyebut nama Allah, nggak ada lagi bernilai pahalanya. Nggak ada pahalanya. Karena nilai pahala bagi orang hidup, begitu yang mati nggak ada peluangnya menambah amal soleh untuk dirinya. Amal solehnya hanya bertambah dengan 2 sebab tadi. Ada amal jariahnya, atau ada orang yang hidup yang menghadiahkan pahala. Nah, kalau dia masih bisa berdoa, itu berarti dia masih melakukan ibadah. Itu bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan praktiknya sahabat. Nggak ada sahabat yang mendatangi kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar. Kenapa kemudian di kuburan Nabi itu ada syekh yang kawal? Karena banyak orang-orang yang meminta di kuburan Nabi. Apa kata masyayikh yang ditugaskan untuk menjaga sekitar Nabi? Ya, jangan kamu meminta kepada Nabi, bersalawatlah kepada Rasulullah, jangan berdoa kepadanya. Berdoa kepada Allah, ud'ullah la tad'u 'alan nabi. Jangan berdoa untuk Nabi, tapi berdoalah. Jangan berdoa kepada Nabi, tapi berdoalah kepada Allah. Ke Nabi bersalawat, lewat bersalawat, Allahumma shalli 'alaika ya Muhammad. Bukan kemudian berdoa. Nah, itu kenapa ada syekh di situ? Karena waktu sebelum ada penjaga itu mereka ada yang lempar kertas ke dalam kuburan Nabi dengan tulisan-tulisan banyak bahasa Indonesia. Nah, gitu. Berdoa aja nggak boleh. Oke. Jadi kita datang ziarah kubur, diantara adab terbesar kita mendoakan mayit. Mendoakan mayit, bukan berdoa meminta kepada mayit menjadi perantara. Apakah tidak ada tawasul dalam Islam? Ada tawasul dalam Islam. Tapi tawasul dalam Islam berdasarkan dalil. Pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah. Maka kita berdoa, kita menjadikan nama Allah sebagai wasilahnya. Kita mohon rezeki, ya Allah, Antar Razzaq, Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Itu namanya bertawasul dengan nama-nama Allah.
kita mohon ampunan Allah, kita minta kepada Allah Al-Ghaffar. Kita diperhadapkan dengan kesulitan yang berat, kesulitan yang banyak, kita minta kepada Allah Al-Fattah yang maha mampu menghadirkan jalan keluar dari beragam persoalan-persoalan sekecil apapun itu. Nah, itu yang pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan amal soleh. Nah, bertawasul dengan amal soleh, boleh bertawasul amal soleh. Setelah kita sholat 5 waktu kita berdoa, itu bertawasul dengan amal soleh namanya. Kita setelah baca Quran kita berdoa, karena kata Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita minta pertolongan kepada Allah, persembahkan dulu ibadah kepada Allah. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Lakukan dulu amal soleh, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan amal soleh sebagai wasilahnya, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua ketika badai pasir. Nah, mereka bertawasul dengan amal soleh mereka, sehingga terbukalah mulut gua itu, ya, karena setelah mulut gua itu ditutup oleh batu yang menggelinding dan mereka tidak bisa keluar, terperangkap di dalam gua, maka masing-masing mereka menyebut amal soleh mereka, meminta kepada Allah sekiranya Allah meridhoi amal soleh mereka, agar kiranya Allah membuka dan menggeser batu yang menutup mulut gua. Tergeser tuh batu sampai masing-masing menyebutkan amal soleh. Disitulah kita dengarkan ada yang dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menyukai sepupu saya dan dia sangat-sangat berhajat kepada harta saya. Ketika saya sudah dalam kekuasaan untuk menuruti syahwat saya yang selama ini saya telah pendam kesukaan saya kepadanya, dan kini dia datang menyerahkan dirinya kepada saya karena dia butuh dana saya, uang saya. Saya bisa berzina pada saat itu dan dia telah pasrahkan dirinya untuk itu. Tapi dia mengatakan, sebelum aku benar-benar merebahkan tubuhku padanya, dia mengatakan, takutlah kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan jalan yang halal. Maka saat itu aku meninggalkannya dia dengan hartaku. Aku meninggalkan dia karena engkau. Ya Allah, kalau engkau ridho itu, bukalah pintu gua ini. Maka bergeserlah batu yang menutup. Nah, yang satu lagi berbakti kepada orang tuanya, dijadikan sebagai tawasulnya, bergeser lagi. Yang satu lagi adalah orang-orang yang mengelola harta dari karyawannya, dan dia amanah ketika karyawannya datang meminta haknya, diserahkan semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun untuk yang mengelola tadi. Dia ridho, dia ikhlas. Nah, itu kemudian membuat batu bergeser. Nah, disitulah dasarnya boleh bertawasul dengan amal soleh. Yang ketiga apa? Bertawasul dengan doa orang-orang yang soleh, tapi dengan syarat, dengan catatan dia hidup. Nah, itu benar. Jadi boleh bertawasul dengan wali-wali Allah, dengan orang-orang soleh, dengan syarat dia hidup. Misalnya nanti insya Allah Mas Tibi akan berangkat umrah bulan 12, boleh titip doa. Ustadz Ahmad misalnya, Ustadz Tibi tolong doakan saya depan Ka'bah, semoga saya dapat jodoh. Ya, semoga saya dimudahkan dapat jodoh. Gak usah jauh-jauh lah, orang Bogor lah yang kalau bisa tinggal sekitar Azura. Nawar RDK. Aman. Iya. Aman. Itu boleh. Saya dulu waktu Tibi berangkat umrah Ramadan kan saya bilang, Tibi minta depan Ka'bah supaya saya diberikan ADV. Motor. Receh. ADV. Mereknya jangan, saya bilang ADV minta. Malu banget minta. Pas pulang dia nggak lama kita beli ADV. Ya itu kan persoalan mau baru, saya kan yang penting ADV kan saya minta, bukan baru. Ya Allah, Tibi minta kepada Allah supaya saya dikasih motor ADV. Iya. Dapat motor ADV. Ya untuk kelayakan kepantasan kita, kata Allah, ya kamu second aja. Ya udah nggak apa-apa, kita terima, yang penting sudah dapat ADV-nya kan. Kita gunakan untuk dakwah. Nah gitu. Jadi bukan receh ketika kita niatkan kita minta untuk dakwah. Gitu. Nah, kemudian jangan sampai kalau ibaratnya ini, kalau kita lihat Nabi itu dalam perang itu unta terbaik, pedang terbaik, sampai baju perang terbaik, itu Nabi. Artinya apa? Untuk dakwah persembahkan yang terbaik, tapi untuk kepentingan kita sederhana sajalah. Ya, artinya kalau untuk pakaian kita biasa, tapi kalau untuk kita berdakwah pakai pakaian terbaik. Kalau untuk keseharian kita biasa aja. Kalau untuk makanan kita ya biasa-biasa aja, tempe, nasi. Tapi kalau untuk kita berikan pelayanan kepada orang, berikan makanan yang terbaik.
Ustadz Ridwan menyampaikan bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra itu untuk kebutuhan mereka itu sederhana sekali makanannya. Tapi kalau kemudian untuk memberikan kepada orang itu terbaik. Terbaik. Bagaimana kawan sampai infaknya sedekahnya itu tidak main-main, sementara untuk kepentingan mereka itu kecil sedikit, untuk penting bisa menguatkan tulang punggung. Tapi kalau untuk berhikmat kepada orang terbaik. Nah, jadi kalau kita mau gunakan udah pakai, jangan sampai kita pergi berdakwah motor kita kan nanti jamaah melihat, kasihan ini Ustaz. Jadi kita dai dilihat kasihan orang, harusnya itu dai punya wibawa, izzah, karena Nabi mencontohkan itu. Ganti.